Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Nita Mene, NPM 2310420069, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Tujuan dari pendidikan adalah adanya proses perubahan pada aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik seseorang atau kelompok, dan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan sebuah proses berinteraksi dan pelatihan antara dua orang atau lebih, antara guru dan peserta didik, yang mana menghasilkan suatu perubahan sikap dan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Masalah pendidikan adalah suatu masalah yang mengangkut kehidupan bersama, baik kehidupan dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Pendidikan itu merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena merupakan suatu kegiatan yang menentukan bagi kehidupan manusia dan kebudayaannya. Para pendidik yang peka menyadari bahwa kumpulan pengetahuan dan pengalaman manusia bukanlah satu-satunya ramuan untuk mengasuh anak-anak. Dalam tugas mereka harus pula terhadap suatu pemahaman akan faktor-faktor dan hubungan antara pribadi. Apa itu psikologi pendidikan? Psikologi ditinjau dari segi ilmu bahasa, berasal dari dua kata Yunani, yaitu psi yang berarti Jawa dan perkataan logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi psikologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang Jawa atau disingkat ilmu Jawa, dan karena istilah ilmu Jawa masih kurang jelas pengertiannya, maka psikologi masih diberikan definisi yang berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan. Di zaman Yunani, para filsuf mencoba mempelajari jiwa. Plato, seseorang filsuf Yunani pertama yang mulai mendefinisikan tentang jiwa. Bagi Plato, apa yang dampak dalam dunia hanyalah bayangan dari sebuah dunia yang nyata dan tak berubah, dan ia menyebut dunia itu dengan ideal atau jiwa. Jiwa atau ideal menurut Plato adalah bersifat kekal, tidak berubah. Aristoteles membagi jiwa dalam 3 macam, yaitu yang pertama, anima vegetatif, yaitu anima atau jiwa yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan yang mempunyai kemampuan untuk makan, minum, dan berkembang biak. Anima sensitif, yaitu anima atau jiwa yang terdapat pada kalangan hewan yang di samping mempunyai kemampuan seperti anima vegetatif, juga mempunyai kemampuan berpindah tempat, mempunyai nafsu, dan dapat mengamati hal-hal yang terdapat pada anima vegetatif. Dari pengertian secara etimologi dan dari beberapa ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa psikologi adalah suatu ilmu yang menyelidiki pengalaman yang ditimbul dari luar manusia, karena pengalaman dari luar manusia adalah objek ilmu alam. Kajian psikologi pendidikan. Dalam kajian psikologi ini, menulis akan memberikan batasan dan klarifikasi pengertian dasar psikologi dalam artikel ini. Menurut buku pengantar psikologi, ada 4 kajian psikologi yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu yang pertama, kajian biologis. Pada dasarnya peristiwa psikologis berkaitan dengan aktivitas otak dan sistem saraf. Yang kedua, kajian perilaku. Dengan pendekatan perilaku dapat dipelajari seseorang melalui perilakunya dan bukan pada otak dan pada sistem sarafnya. Yang ketiga, kajian kognitif. Kajian kognitif adalah reaksi terhadap behaviorisme. Penelitian bagian kognitif ini didasarkan pada asumsi bahwa yang pertama, hanya dengan mempelajari proses mental secara objektif, mata manusia dapat memperoleh pemahaman sepenuhnya tentang apa yang dilakukan oleh seseorang. Yang keempat, kajian psikoanalitik. Konsep psikoanalitik tentang perilaku manusia dikembangkan oleh Sigmund Freud. Asumsi dasarnya adalah bahwa sebagian besar perilaku manusia
berasal dari proses bawah sadar. Dengan proses bawah sadar, Freud menyatakan bahwa ada rasa takut dan keinginan yang tidak didasari dalam diri seseorang yang sangat mempengaruhi perilakunya. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu proses tanpa henti sejak manusia lahir hingga manusia mati. Dalam pendidikan, keterangan semua aspek-aspek kehidupan yang membentuk kehidupan manusia, aspek biologis yang berkaitan dengan aktivitas otak dan sistem saraf, aspek fisik yang berkaitan perkembangan fisik, aspek kognitif yang melihat dan memahami tindakan manusia semata dalam rangka pengertian stimulus, dan juga aspek kejiwaan yang merupakan perpaduan antara kognitif yang melihat dan memahami kesadaran, persepsi, serta gagasan. Pertumbuhan dan perkembangan individu. Sejak manusia lahir, maka kehidupan mulai ada dan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap manusia pasti akan mengalami hal ini. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi karena di dalam tubuh manusia dengan sendirinya akan terjadi perubahan, baik itu perubahan fisik maupun jasmani. Yang kedua, kejiwaan anak. Ruang lingkup kedua yang dikaji oleh psikologi pendidikan atau psikologi atau keadaan jiwa dari anak. Masa kanak-kanak adalah masa yang kedua, kejiwaan anak. Ruang lingkup kedua yang dikaji oleh psikologi pendidikan atau psikologi atau keadaan jiwa dari anak. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling mendasar dan merupakan titik awal dari pertumbuhan dan perkembangan dalam seluruh aspek dan fungsi yang ada dalam diri seseorang. Ini menjadikan masa ini menjadi masa yang begitu penting sekaligus sulit. Kecerdasan atau inteligensi. Setiap manusia memiliki kecerdasan atau inteligensi yang berbeda yang dibawa sejak lahir, yang disebabkan oleh mental, budaya, dan faktor gen. Motivasi. Setiap perbuatan yang dilakukan termasuk perbuatan belajar yang disebabkan oleh sesuatu dorongan. Teori insentif. Dalam teori insentif, seseorang berperilaku tertentu untuk mendapatkan sesuatu. Yang terakhir, pandangan hedonistik. Dalam pandangan hedonistik, seseorang didorong berperilaku tertentu yang akan memberikan perasaan dan menghindari perasaan tidak menyenangkan. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.